إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله العظيم وأوثق العرى كلمة التقوى وخير السنن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأشرف الحديث ذكر الله عز وجل وخير العلم ما نفع وخير الهدي ما اتبع. Hadirin sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Allah masih memudahkan langkah kita, memudahkan urusan kita, melembutkan hati kita sehingga kita mudah untuk sampai ke tempat yang baik ini. InsyaAllah kita bersama-sama akan melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbanyak salawat. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat menjadi wasilah bagi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini, khatib menyeru kepada diri pribadi dan kepada jamaah secara umum, mari senantiasa kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Mari kita berusaha dengan maksimal untuk senantiasa melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan, melakukan amalan-amalan dalam rangka usaha kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan itu akan menjadi timbangan pemberat dari amal yang akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, hari ini kita berada di 26 Syawal, yang berarti bahwa 3 atau 4 hari ke depan Syawal akan berakhir. Setelah sebelumnya kita telah mengenyam pendidikan di bulan Ramadan, bagaimana kita dididik untuk menjaga hati kita agar senantiasa baik, untuk menjaga hati kita agar senantiasa bersih, agar senantiasa benar dan selamat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu, pada hari kiamat, di mana harta yang banyak tidak akan lagi bermanfaat, tidak pula anak-anak laki-laki, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali
orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat, hati yang benar, hati yang bersih. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, selamat dari apa? Yaitu selamat dari ketidakikhlasan, selamat dari kesombongan, selamat dari ujub, selamat dari sum'ah, selamat dari iri, dengki, selamat dari syirik, dan masih banyak penyakit-penyakit hati yang lainnya. Maka kalau kita lihat bahwa ayat ini mempertegas bahwa hati yang benar, hati yang selamat adalah merupakan bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, mungkin iblis, syaitan, bisa jadi mereka lebih memahami, lebih mengerti tentang ayat tersebut. Maka kemudian mereka berusaha untuk menggoda manusia dari segala penjuru, dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri, dari segala arah, untuk menjerumuskan manusia dan untuk menyesatkan manusia. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa kita harus menjaga hati? Paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena hati adalah objek pandangan pertama Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa dan paras kalian, dan tidak pula kepada harta-harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Muncul pengandaian-pengandaian, jika seandainya surga diukur dengan wajah dan ketampanan seseorang, maka sesungguhnya mungkin orang-orang yang berada di dunia sekarang hanya orang-orang yang tampan saja yang berhak mendapatkan surga. Bisa jadi Abu Lahab, seorang yang memiliki wajah merah keputih-putihan seperti halnya api yang membara, mungkin bisa ia termasuk di dalamnya. Apabila kita berandai pula neraka diukur dengan bagaimana jenis ras dan warna kulit, maka sesungguhnya mungkin saja Bilal adalah orang yang bisa masuk dalam ukuran neraka tersebut. Tetapi tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala menggolongkan para sahabat, termasuk Bilal, termasuk golongan orang yang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika ukuran bahagia dilihat dari banyaknya harta, maka mungkin saja Qarun adalah orang yang akan mendapatkan surga karena Qarun memiliki harta yang banyak. Tetapi tidak demikian. Kita temukan para sahabat, orang-orang yang hidup sederhana, dan mungkin bahkan di antara mereka yang miskin. Ada Abu Darda, Abu Hurairah radhiyallahu ridwanullahu alaihim, semoga Allah merahmati dan meridai mereka. Maka kalau kita kembali kepada ayat tersebut, yang Allah lihat adalah hati kita semua, bahkan sebelum amal-amal kita. Kalau kita melihat ada 3 golongan yang oleh karenanya neraka dihidupkan dan dinyalakan. Di riwayat yang lain disebutkan ada 3 golongan yang kemudian 3 golongan tersebut adalah golongan orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka pertama sekali. Jangan kita mengira bahwa ketiga golongan tersebut adalah orang-orang pelaku maksiat. Mereka bukan pembunuh, bukan ahli maksiat, bukan penjudi, bukan pemabuk, tetapi justru 3 golongan itu adalah golongan orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang tingkat amalan ganjaran pahalanya sebesar gunung. Yang pertama adalah yaitu mereka orang-orang yang berjihad di medan perang. Yang kedua adalah orang-orang yang mereka mengajarkan ilmu agama dan Al-Quran. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang bersedekah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketiganya adalah amalan yang luar biasa, amalan yang memiliki keutamaan, amalan yang pahalanya sebesar gunung.
Mereka adalah orang-orang yang berjihad. Berjihad mengorbankan jiwanya, berjihad mengorbankan ilmunya, berjihad mengorbankan hartanya. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan bahwa ketiga golongan itu adalah orang-orang yang pertama sekali akan memasuki neraka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta untuk mereka dihadapkan. Dihadapkanlah golongan yang pertama, kemudian ditampakkan oleh mereka nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka, dan mereka mengakui nikmat-nikmat tersebut. Kemudian Allah bertanya, untuk apa nikmat-nikmat yang telah diberikan itu? Maka mereka kemudian menjawab, ya Allah, aku berjuang di jalan-Mu, mengorbankan jiwa raga di jalan-Mu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, engkau dusta, engkau melakukan itu supaya engkau disebut sebagai seorang pemberani, supaya engkau disebut sebagai seorang pahlawan, supaya engkau disebut sebagai seorang yang memiliki keberanian melawan musuh-musuh. Wa qad qil, dan telah disebutkan ketika di dunia orang-orang menjulukimu sebagai seorang pemberani, sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang yang gagah perkasa di medan perang, maka kemudian golongan tersebut diseret dan kemudian dicampakkan ke dalam api neraka. Kemudian golongan selanjutnya adalah golongan orang-orang yang mereka mengajarkan ilmu agama, mengajarkan Al-Quran, kemudian mereka dihadapkan di hadapan Allah dan ditampakkan di hadapan mereka nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka, dan mereka mengakuinya. Kemudian mereka ditanya, untuk apa nikmat-nikmat yang telah diberikan itu? Kemudian mereka menjawab, ya Allah, kami mengajarkan ilmu agama kepada orang lain, semuanya adalah untuk mendapatkan ridha-Mu. Maka Allah kemudian menjawab, kadzabta, engkau dusta, engkau melakukan itu supaya engkau disebut sebagai seorang alim, sebagai seorang yang ahli ibadah, sebagai seorang yang qari dan lain sebagainya. Wa qad qil, dan telah disebutkan seperti itu di dunia, engkau telah disebut sebagai apa yang engkau harapkan. Maka kemudian golongan itu pun diseret dan dicampakkan ke dalam api neraka. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang mereka berjihad dengan hartanya. Maka dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditampakkan kepada mereka nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka, dan mereka mengakuinya. Kemudian mereka ditanya, untuk apa nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadamu? Maka mereka kemudian menjawab, ya Allah, tidak ada pintu-pintu kebaikan melainkan kami bersedekah di jalan-Mu, kami mengeluarkan harta kami di jalan-Mu. Maka kemudian Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta, engkau melakukan itu supaya engkau disebut sebagai ahli sedekah, supaya engkau disebut sebagai seorang dermawan. Wa qad qil, dan hal itu telah disebutkan oleh manusia, engkau telah mencapai sesuai dengan keinginanmu. Maka kemudian mereka pun diseret dan dicampakkan ke dalam api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, ketiga golongan tersebut adalah golongan orang-orang yang mereka beramal berkaitan tentang hatinya. Apakah hati mereka ikhlas? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian. Kemudian alasan yang kedua, mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena hati adalah objek sasaran yang diincar oleh syaitan dan iblis untuk dirusak. Mengapa demikian? Karena di dalam hati kita terdapat tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Sungguh jika engkau melakukan perbuatan syirik, la yahbatanna amaluka, maka akan sirna dan hangus semua amal-amal yang telah engkau kerjakan. Maka jika ada di dalam diri kita, di dalam hati kita rasa ria, ujub dan sombong, maka sesungguhnya kita harus segera membersihkannya. Rasulullah menyampaikan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sifat kesombongan.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian. Kemudian di antara alasan, yaitu alasan yang ketiga adalah karena besar kecilnya pahala ditentukan oleh apa yang ada di dalam hati. Al-Imam Abdullah ibnu Al-Mubarak menyampaikan bahwa rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Berapa banyak amalan yang kecil, tetapi karena niatnya baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya amalan yang kecil itu akan menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba amalin kabirin, dan berapa banyak amalan yang besar tusaghiruhun niyah, karena niatnya tidak ikhlas, karena niatnya tidak ingin mendapatkan ridha Allah tetapi ingin mendapatkan ridha manusia, maka sesungguhnya amalan itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin amalan itu tidak bernilai. Wal iyadzu billah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian. Kemudian di antara alasan yang lain, alasan yang keempat adalah karena seluruh tubuh manusia baik tidaknya ditentukan oleh satu daging yang ada di dalam tubuh manusia. Ala fil jasadi mudghah, bahwa sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila baik segumpal daging itu, maka baiklah seluruh jasad keseluruhan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila rusak, maka rusaklah juga anggota badan yang lain. Ala wahiyal qalb, yaitu itulah yang disebut dengan hati. Maka seseorang yang memiliki hati yang baik, maka amalannya akan menjadi baik, langkahnya menjadi baik, ucapannya menjadi baik, pendengarannya pun mendengarkan yang baik-baik. Maka itulah di antara perlunya kita menjaga hati kita agar senantiasa hati kita dalam keadaan baik, dan agar kita senantiasa menjaga hati kita agar senantiasa hati kita terus lurus, dan mudah-mudahan kita bisa termasuk orang-orang yang datang membawa hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat, dalam keadaan lurus, dan dalam keadaan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.